Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam literasi. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Melinda Dwi Adrita, salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Gabus yang mengikuti perlombaan resensi buku Kabupaten Grobogan tahun 2026. Kamu mau tahu buku apa yang saya resensikan? Ayo. Bagi seorang anak kecil, cerita pengantar tidur dari orang tua adalah kebenaran mutlak. Kita percaya tanpa syarat, kita kagum tanpa pasti. Namun, apa yang terjadi saat kita dewasa? Logika kita mulai menuntut bukti nyata, dan saat itu kita sadar bahwa semua cerita itu terdengar mustahil. Inilah konflik batin luar biasa yang dapat kita saksikan melalui perjalanan hidup Dam dalam novel Mahakarya Terelie. Siapa yang tak kenal Terelie? Seorang penulis yang selalu jenius dalam merangkai emosi melalui kosakata sederhana. Di novel Ayahku Bukan Pembohong yang diterbitkan ulang oleh Sahabat Grip pada tahun 2024 yang memiliki halaman 300 lembar ini, ia kembali dengan tema terkuatnya, drama keluarga. Cerita ini berpusat pada Dam, seorang anak yang tumbuh dengan dongeng hebat ayahnya. Mulai dari suku penguasa angin, kisah sang kapten, pemain sepak bola legendaris, hingga apel emas lebah Bukhara yang dapat menyembuhkan penyakit. Dam sempat menjadikan cerita ini motivasi bagi hidupnya. Namun, saat remaja, logikanya memberontak. Terutama saat ia menemukan sebuah buku di asrama sekolah yang isinya persis dengan cerita ayahnya. Membuat Dam bingung, apakah ayahnya pahlawan nyata atau cuma pembohong? Keraguan itu berubah menjadi kebencian saat ibunya meninggal dunia, dan sang ayah justru mengaitkan tragedi tersebut dengan cerita-cerita aneh lainnya. Dam muak. Dam pergi menjauh. Ia menikah dan meninggalkan ayahnya dalam kesepian yang panjang. Ia bersumpah tidak akan membiarkan anak-anaknya diracuni cerita bohong sang kakek. Namun, semua sudah terlambat. Hingga pada suatu hari, Dam nekat mengusir ayahnya karena terlanjur kecewa. Setelah pengusiran itu, sang ayah jatuh sakit lalu meninggal dunia, meninggalkan Dam dalam pusaran rasa bersalah. Disinilah Terelie memberikan tamparan keras. Pada hari pemakaman, kehadiran para pelayat misterius menghancurkan seluruh logika egois Dam. Sebuah kenyataan pahit yang baru ia sadari saat segalanya sudah terlambat. Kelebihan utama novel ini menurut saya ada pada kemampuannya memainkan emosi. Hubungan ayah dan anak digambarkan dengan sangat realistis melalui peralihan batin yang menyakitkan. Gabungan antara drama keluarga dengan petualangan fantasi membuatnya terasa sangat unik dan bikin penasaran tentunya. Namun, novel ini juga tidak sempurna. Pasti ada kekurangannya, yaitu pada alur penceritaan di bagian tengah. Konflik Dam saat di asrama Akademi Gajah hingga awal masa kuliah terasa agak lambat dan berulang. Bagi pembaca yang menyukai alur bergerak cepat, mungkin bagian ini akan terasa sedikit membosankan hingga akhirnya kembali memuncak di bagian akhir. Secara keseluruhan, novel ini adalah pengingat penting tentang arti komunikasi, rasa percaya, dan kasih sayang orang tua yang terkadang disampaikan dengan cara yang tidak biasa. Jika kalian mencari bacaan dengan muatan emosi yang kaya dan penuh petuah hidup, novel ini menjadi pilihan yang tepat. Mohon maaf jika ada perkataan yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat membaca dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jadi, kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengarkan cerita ayahmu?